Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Yang bersukacita lambaikan tangannya dong. Semuanya lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita datang memuji Tuhan Yesus dengan sikap hormat. Ya, mari kita angkat doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib dan dahsyat, hebat dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri di hadapanmu untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus. Hadirlah di tempat ini Tuhan, bersama-sama kami di dalam kami memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian buat Tuhan Yesus dengan sukacita. Haleluya. Mari adik-adik, tepuk tangan tinggi-tinggi di atas yuk. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Oh, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Sekali lagi dengan sukacita katakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, katakan, oh, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Oh, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Mari melompat buat Tuhan, katakan, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Oh, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tepuk tangan buat Tuhan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin.
Amin. Haleluya, kita angkat lagi pujian buat Tuhan Yesus. Amin. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, mana gayanya? Ayo, tunjukin gaya kamu ya. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Adik-adik, pikirin gaya kamu yang hebat dan luar biasa ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Aku berani tampil beda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Haleluya. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Ayo sekarang adik-adik kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa, untuk setiap hari yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk setiap detik ya Tuhan Kau menyertai kami ya Bapa. Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan Yesus, dan Tuhan kami mau berdoa ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami ya Bapa, Indonesia. Tuhan, Kau yang memberkati Indonesia kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, tangan-Mu Tuhan, mata-Mu ada di Indonesia ya Tuhan Yesus. Bapa, Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemerintahan yang ada di Indonesia ya Bapa. Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, pemerintahan Indonesia berjalan menurut otoritas surgamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap presiden kami ya Tuhan. Engkau memberkati presiden kami ya Bapa, wakil presiden ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua ya Tuhan Yesus, menteri-menteri ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah Bapa Engkau berikan roh bijaksana kepada setiap pemerintahan kami ya Tuhan Yesus.
Dan juga Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk kota kami Pekanbaru ya Bapa. Bapa, kami percaya ya Tuhan Yesus, kota Pekanbaru kami ya Tuhan Yesus, Engkau yang menaungi ya Tuhan Yesus. Bapa, atmosfer surgawi-Mu ya Tuhan menaungi Pekanbaru ya Bapa. Biarlah Bapa dari Pekanbaru ya Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus keluar dari kota kami ya Tuhan. Dan juga Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus, Pendeta Ricky Nelson Tampu Bolan ya Bapa. Tuhan, Kau yang berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah Bapa visi misi yang daripadamu ya Tuhan Yesus, roh hikmat bijaksana ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkatinya ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau yang menggenggam tangannya ya Tuhan Yesus, berjalan seirama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang berkati juga Bapak istrinya ya Bapak, Mami Maya ya Tuhan Yesus, dan juga Bapak keluarganya ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja anak ini ya Bapak. Tuhan, kami percaya ya Bapa, banyak anak-anak yang akan dimenangkan ya Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Bapa, anak-anak dimulai dari usia yang paling kecil ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memakainya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau beribadah ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord Jesus. Jesus, you are the one I love. Jesus, forever I love you Lord Jesus. Jesus, you are the one I love. Jesus, forever I love you Lord. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Angkat suaramu buat Tuhan, katakan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. You are the one I love. Ayo anak-anak, mari kita bangkit berdiri.
Yesus. Haleluya. Anak-anak, siapa yang tahu dikasihi Tuhan Yesus? Yang anak-anak tahu kalau anak-anak dikasihi Tuhan Yesus, katakan saya. Iya, masih ada yang belum tahu dikasihi Yesus? Katakan saya dikasihi Yesus. Yesus lebih dahulu mengasihi anak-anak, karena itu kita bisa mengasihi Yesus kembali. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya semua, ayo. Kita berdoa, ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihiku. Ajar aku untuk bisa mengasihimu dan taat padamu. Kami mau dengar firman-Mu sekarang. Kami buka telinga kami buka hati kami, dan mata kami tertuju padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Anak-anak boleh duduk lagi. Sekarang waktunya firman Tuhan, duduk yang rapi, enggak goyang-goyang sana sini, apalagi semua duduk, jadi tidak lari-lari. Amin. Nah, kita mau baca hari ini dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Ceritanya panjang, tapi anak-anak janji ya baca sendiri di rumah sama papa mama, atau papa mama nanti juga bacakan buat anak-anak. Ceritanya seperti ini. Ini adalah Yesus bercerita tentang seorang penabur. Penabur itu kayak petani ya. Petani itu dia nabur benih, dia menyebarkan gitu ya, benih itu supaya tumbuh, entah pohon, entah padi, entah buah-buahan, entah pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu perumpamaan. Jadi, ada seorang penabur, dia keluar untuk menabur benih ya. Lalu benih yang dia tabur ini jatuh di 4 macam jenis tanah ya. Jadi tanahnya ada 4 macam. Yang pertama, benihnya jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Jadi benih jatuh di pinggir jalan. Benihnya itu belum sempat tertanam. Slide-nya next. Benih itu terjatuh di pinggir jalan. Lalu yang kedua, dia lagi terus menabur, benihnya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Di tanah itu banyak batu-batunya, tanahnya sedikit ya. Lalu kemudian benih yang lain lagi, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, dia nggak bisa tumbuh. Jadi datanglah burung makan benihnya. Ini dia burungnya tadi lagi masih ke gereja, ini baru datang. Ya, jadi ini burungnya makan benihnya sebelum benihnya tertanam. Dicaplok sama burung. Ya. Lalu kemudian benih berikut jatuh di tanah yang bersemak-semak belukar. Nah, di tanah semak belukar benihnya sempat tumbuh, tetapi kemudian benihnya nggak bisa tumbuh bagus. Kenapa? Karena dihimpit oleh duri-duri sehingga nggak bisa berbuah. Yang terakhir, yang keempat, benihnya jatuh di tanah yang baik, tanahnya subur. Sehingga kalau benih jatuh di tanah subur, dia makin lama makin tumbuh, tanamannya tumbuh subur, akhirnya berbuah. Ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Siapa di sini anak-anak yang pernah nanam sesuatu pakai biji? Pernah nggak? Pernah ya? Siapa lagi yang pernah nanam sesuatu pakai biji? Entah apa ya, biji apel, biji kacang hijau, biji lain-lain. Pernah nanam kan? Pernah lihat tumbuhannya keluar, daunnya mulai keluar,
ditanam keluar begitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Katakan bersama-sama, firman Tuhan. Jadi Yesus, Tuhan itu yang menabur benihnya, ya. Kan Tuhan yang memberitakan firman-Nya. Di mana kita bisa dengar firman Tuhan? Di mana? Di mana? Dari Alkitab, tapi kita bisa dengar juga di mana? Di gereja. Betul, di mana lagi? Di Kulanak, di mana lagi? Di rumah bisa dengar firman Tuhan nggak? Bisa kan? Papa mama yang kasih tahu, atau opung, atau kakek, nenek, tante, atau kakak, atau abang yang beritakan firman Tuhan. Ya, jadi benih itu maksudnya firman Tuhan. Dan tanah itu seperti hati kita. Coba taruh tangan anak-anak di sini. Hati saya, katakan, mau terima firman Tuhan. Nah, ini keadaan hati. Kalau hatinya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, itu artinya cuman dengar firman Tuhan aja, tapi firman Tuhannya masuk dari sini, terus kemana? Keluar lagi dari sini. Artinya nggak ingat sama sekali. Itu benih yang ditabur di pinggir jalan. Tadi khotbahnya apa ya? Lupa mami gitu. Kenapa? Karena nggak diperhatikan. Karena waktu lagi dengar khotbah atau lagi di kul anak. By the way, siapa sini yang udah nonton Talitakum Junior? Belum banyak, belum semua ya. Di sini semua belum ikut Talitakum Junior. Belum ikut. Nah, di Talitakum Junior anak-anak bisa belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita mengenali Kristus mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita mau baca Alkitab kita sampai habis. Amin. Siapa mau baca Alkitabnya? Puji Tuhan, gak semua angkat tangan ya. Haleluya. Nah, benih yang ditabur di pinggir jalan itu seperti orang yang duduk di gereja, lihat firmannya, dengerin, tapi gak ada yang diingat sama sekali. Jadi cepet hilang, gak ada yang diingat, gak ada dapat apa-apa. Lalu benih yang ditabur di tanah yang berbatu, itu adalah firman yang didengar juga, dibaca, tapi tidak dipelajari, nggak dihafalkan firman Tuhannya, firmannya nggak nyantol di hati. Jadi kita malas baca firman Tuhan. Punya Alkitab, dikasih hadiah ulang tahun, tapi nggak tertarik sama Alkitabnya. Lebih minta, aku mau mainan aja lah. Aku mau beli mobil-mobilan aja deh, aku mau masak-masakan, aku nggak mau main baca Alkitab gitu. Jadi benihnya hilang, firman Tuhan nggak ada lagi di sini. Benih yang ditabur di tanah yang penuh semak duri itu seperti orang yang dengar, oh ya mulai ketanam, mulai belajar, tapi terus kemudian pohonnya dirusak. Sama apa? Ketakutan. Ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena terlalu banyak dengar berita-berita. Terlalu banyak nonton di gadgetnya. Terlalu banyak lihat film-film yang perang-perangan, tembak-tembakan. Ya, terlalu banyak dengar berita ketakutan. Jadi benihnya, firmannya nggak jadi kuat dalam hidup kita, malah kehimpit. Ya, nah sekarang benih yang ditabur di tanah yang baik adalah seperti anak-anak sekarang.
duduk mendengarkan firman Tuhan dengan tertib di gereja, atau ikut di kul anak, ikut pemuritan, memperhatikan kakak-kakaknya bilang apa, lalu apa, firmannya dilakukan, yang didengar, dihafal, dilakukan. Siapa yang melakukan firman Tuhan di rumah? Firman Tuhan kan bilang taat pada orang tua. Ya, kalau mama bilang sekarang waktunya makan, tapi kamu masih main, terus kalian bikin apa? Iya mama, atau tunggu mama, aku masih mau main dulu. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Kalau papa bilang udah cukup waktunya, tidak boleh main handphone terus, lalu anak-anak apa? Nangis, aku mau handphonenya, aku mau, nggak mau, aku mau main game terus. Atau, iya papa, kalau mama bilang sekarang waktunya belajar firman Tuhan, ayo setiap hari Senin ada video Talitakum Junior. Besok nih Senin, kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Siapa yang mau belajar firman Tuhan? Tapi yang penting, siapa yang mau belajar melakukan firman Tuhan? 2 tangannya angkat. Haleluya. Angkat lagi tangannya tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Angkat tangannya, tetap angkat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak kami yang mengangkat tangan. Mereka mau belajar firman Tuhan dan mereka juga mau melakukan firman Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau jadikan mereka baik dan indah. Engkau jadikan mereka taat, dengar-dengaran pada papa dan mama. Dan kami berdoa orang tua mereka, keluarga mereka diberkati. Karena firman Tuhan yang ditabur dalam hidup mereka seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama-Mu saja. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ayo anak-anak siapkan persembahannya yang dikasih papa mama untuk diberikan kepada persembahan untuk ke gereja. Jangan diambil tapi diberikan semua. Lalu kemudian uangnya enggak dilecek-lecekin, enggak digulung sampai kecil-kecil, enggak dilipat sampai kecil-kecil, tapi yang rapi. Kita belajar memberi yang bagus dan baik kepada Tuhan. Yuk, Naya, kita nyanyi lagi yuk. Wanita, ayo. Lagu yang tadi aja. Ya, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan kami. Kami tahu kami diberkati, karena itu kami membawa persembahan. Jadikan persembahan kami berkat buat banyak orang, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ayo nanti kakak-kakak akan mengarahkan ya, anak-anak memberikan persembahannya. Puji Tuhan.
dari Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau punya berkat yang begitu banyak dan melimpah bagi kami. Karena itu kami berdoa, jadikan kami berkat juga dalam keluarga bagi papa dan mama, abang, kakak atau adik dan teman-teman kami. Bawa kami belajar semakin mengenal Engkau dan semakin taat menjadi kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima segala yang terbaik daripada-Mu, kepintaran, kepandaian, kekuatan, kesehatan, dan sukacita, damai sejahtera, juga keterampilan. Di dalam nama Yesus, sepanjang minggu depan ini, kami akan terima kasih karunia-Mu dan dilindungi oleh tangan-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa anak-anak. Jangan lupa besok ada tali takum junior. Silakan mengikuti arahan dari kakak-kakak untuk keluar dari gedung ibadah. Dalam memberikan persembahan, adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk men-scan kode QR berikut ini, atau dapat juga dengan mentransfer ke nomor rekening berikut